Oke, yuk kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Tadi ada 12 soal ya, itu terkait dengan sosial budaya. Di situ ada juga terkait dengan jejaring kerja juga ya, supaya kita besok ketika join di kelas besar, besok kan kita kelas besar ya teman-teman ya. Itu nanti kita tinggal belajar TIK-nya. Jadi lebih apa namanya? Lebih bisa mengikuti. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, soal nomor 1 nih. Soal nomor 1 boleh dibantu dibaca ya, karena kita cuma berlima di sini. Silahkan Mbak Laras, boleh dibantu dibaca. Ya, Mbak. Mm-mm. Yang ini Anda berkunjung ke tempat wisata karena hari libur tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk, Anda melihat antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat ada ibu hamil mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu itu terlihat kepanasan dan sangat lelah. Sikap Anda B, Mbak, meminta ibu tersebut untuk berpindah di antrian depan Anda. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, sebentar. Ada Oke, jawaban yang Kak. lain nggak? Oke, ada yang B, ada yang C ya teman-teman ya. Bentar. Ini soalnya sepertinya simpel tapi menjebak. Oke, kita bahas ya. Oke, siang ini Anda berkunjung ke tempat wisata karena hari libur tentu saja pengunjung itu sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk, Anda melihat antrian yang sangat panjang, kemudian Anda melihat ada ibu hamil mengantri selang 10 antrian di belakang Anda. Ibu itu terlihat kepanasan dan sangat lelah, maka sikap Anda, kemarin saya udah bilang ya teman-teman ya, bahwa ada beberapa kategori masyarakat yang kita boleh dahulukan, yaitu salah satunya adalah ibu hamil, lansia, dan juga penyandang disabilitas nih. Nah, karena di dalam soal nomor 1 ini dituliskan ada ibu hamil, berarti sikap yang harus kita lakukan kan memprioritaskan ya, mendahulukan ya. Berarti yang mana nih teman-teman? Yang A, meminta ibu itu untuk mengambil antrian Anda. Ini ada kemungkinan betul ya. Yang B, meminta ibu untuk berpindah di depan antrian Anda. Ini agak kurang tepat ya, karena takutnya nanti orang-orang itu nggak paham ya, nggak paham kaitannya dengan ibu hamil harus diprioritaskan. Yang C, bertukar posisi dengan ibu itu ada kemungkinan betul. Yang D, antri seperti biasa karena antrian sangat panjang. Salah ya. Yang E, meminta ibu untuk antri di dekat Anda, ini juga salah. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Kenapa bertukar posisi? Karena sekali lagi pada soal nomor 1 diketahui antriannya cukup panjang. Jadi ketika Anda bertukar posisi dengan ibu hamil itu, maka tidak merubah antrian sama sekali ya. Tetap ya, tetapi Anda posisinya menjadi di belakang gitu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, di sini teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini termasuk soal kategori sosial budaya. Oke, termasuk kategori soal sosial budaya. Jadi yang saya bilang bahwa soal sosial budaya itu tidak melulu berkaitan dengan suku, tidak harus melulu berkaitan dengan budaya, tidak harus melulu berkaitan dengan adat istiadat ya teman-teman ya. Tetapi pada soal nomor 1 ini contohnya bahwa kegiatan atau peristiwa ya, peristiwa atau kejadian seperti ini tuh yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam aktivitas sehari-hari. Maka dari itu, soal ini dikategorikan ke dalam kategori sosial budaya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami? Oke, yuk kita lihat skornya ya.
Oke, jadi yang skornya 5 itu adalah yang C. Anda bertukar tempat, bertukar posisi dengan ibu hamil. Oke, ya kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nanti silahkan kalau ada yang mau tanya boleh ya. Ya, soal nomor 2 silahkan boleh dibantu dibaca Mbak Riri. Silahkan Mbak Riri. Apabila Anda, ya Kak, Mm-mm. apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu sedikit kesialan berpihak kepada Anda. Dan pada saat itu kebetulan pimpinan Anda mengetahuinya secara langsung, menyaksikan hal tersebut. Karena beliau di depan Anda, sikap Anda yang D, Kak, langsung berbicara kepada atasan dan menjelaskannya. Oke. Nah, apabila Anda tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan, yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, mungkin saja saat itu sedikit kesialan ya berpihak kepada Anda dan pada saat itu kebetulan pimpinan Anda mengetahuinya secara langsung, menyaksikan hal tersebut karena beliau posisinya ada di depan Anda. Maka sikap Anda titik 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 ini termasuk soal apa teman-teman soal nomor 2 ini? Soal nomor 2 ini termasuk soal apa? Profesionalisme ya, Kak? Ya, betul. Ini termasuk soal profesionalisme. Nah, kita kan nggak sengaja ya merusak salah satu fasilitas perusahaan. Ya, dan kebetulan pada saat kejadian itu atasan Anda berada di depan Anda. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang A, spontan berbicara dengan atasan Anda bahwa itu sudah rapuh dan rusak. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Ini menunjukkan berarti Anda menyalahkan pihak lain atau menyalahkan hal lain, begitu. Yang B, spontan berbicara sendiri. Duh, saya mengira bahwa ini sudah rapuh sejak lama. Ini juga kurang tepat, ya. Yang C, langsung dengan refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sopan agar atasan memahami. Ini juga kurang tepat, ya. Yang D, langsung berbicara kepada atasan dan menjelaskannya, ada kemungkinan betul. Yang E, langsung berbicara kepada atasan dan beritikat mengganti yang baru. Ada kemungkinan betul juga. Yang mana, teman-teman? Antara yang D atau yang E? Yang D atau yang E, teman-teman? Yang mana nih? Kalau misalkan kita posisinya seperti ini, apakah kita cukup menjelaskan saja atau kita juga ada itikat untuk mengganti? Yang menunjukkan profesionalisme yang mana? Mbak. Oh, Ya, nomor 2 jawabannya D. Ya, nomor 2 jawabannya D. Kenapa? Sekali lagi ini soalnya menjebak ya, teman-teman ya. Karena di sini itu tidak disebutkan ya, fasilitasnya itu apa. Betul nggak? Ya, fasilitasnya tuh nggak disebutkan. Apakah Anda merusak mesin fotokopi yang ada di kantor mungkin, atau Anda merusak suatu alat produksi tertentu, atau Anda merusak rak buku dan segala macam, ini nggak disebutkan ya di dalam soal nomor 2 ya. Maka dari itu, yang bisa Anda lakukan menghadapi soal seperti ini adalah yang D, langsung berbicara kepada atasan dan menjelaskannya. Kenapa Mbak kok bukan yang E? Ketika Anda beritikat mengganti yang baru, ya beritikat mengganti yang baru ini, kita tuh nggak tahu barangnya itu apa ya teman-teman ya. Ya kalau memang bisa Anda usahakan untuk mengganti. Tapi kalau semisal nggak bisa mengganti karena harganya terlalu mahal, gimana?
Maka dari itu, yang paling tepat adalah Anda cukup berbicara dan menjelaskan kaitannya dengan kondisi yang terjadi. Jadi yang ini skornya 5, ya. Yang ini skornya 4. Oke, cukup bisa dipahami ya teman-teman ya. Hati-hati ya teman-teman ya, soal yang saya berikan ini kayaknya mudah, tapi banyak menjebaknya. Jadi kita harus hati-hati dan lebih realistis ya di dalam menghadapi soal TKP. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak teman-teman sampai sini? Silahkan. Bisa dilanjutkan? Oke, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini ya jawabannya D kuncinya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Yuk, soal nomor 3. Silakan boleh dibantu dibaca, Mas Rian. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat bermedia sosial. Di era milenial ini sangat marak berita hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat banyak sikap Anda. Oke. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat bermedia sosial. Di era milenial, sangat marak berita hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat banyak orang terprovokasi dan berdebat kusir. Maka sikap Anda, nah ini termasuk kategori soal apa nih teman-teman? T, I, K. Ya, TIK ya teman-teman ya, kaitannya dengan penggunaan media sosial, kaitannya dengan penggunaan aplikasi, kaitannya dengan penggunaan teknologi sebagai alat bantu, itu termasuk kategori soal TIK. Ya, sebagai calon ASN kita dituntut nih untuk cermat bermedia sosial. Di era milenial ini sangat marak berita hoax yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuat banyak orang terprovokasi dan berdebat kusir. Ya, maka yang kita bisa lakukan adalah yang A, membatasi penggunaan media sosial. Agak kurang tepat ya, teman-teman ya. Karena media sosial itu juga penting untuk updating information ya. Yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Ya, ada kemungkinan betul yang B. Yang C, mengenali dari judul berita yang terkadang provokatif. Apakah hanya judul berita? Enggak ya, teman-teman ya. Oke. Yang D, membacanya saja kemudian tidak mengambil informasi tersebut. Ini juga agak kurang tepat ya. Yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Ada kemungkinan betul. Yang mana teman-teman? Yang B atau yang D? Yang B atau yang E? Yang mana? B atau yang E? Yang mana nih? B atau E? Menurut Yang B, Kak. teman-teman? Oke. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Jadi Anda harus bisa memastikan bahwa sumber data itu valid ya. Sumber data itu memang bisa dipercaya. Ya, ini harus valid. Oke. Dari 3 soal ini, ada yang mau tanya dulu teman-teman? Silahkan. Ada yang mau tanya dulu? Aduh, ini apa namanya, Zoom-nya nanti akan terlempar lagi ya. Duh, admin ini gimana sih sebentar. Aduh. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Nanti teman-teman kalau semisal Zoom-nya terlempar, keluar sendiri, nanti tolong rejoin lagi ya.
Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Yuk, aku ya yang baca ya. Pemerintah memberikan arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan kertas di dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya pun memberi arahan seperti itu kepada seluruh karyawan. Sebagai seorang karyawan, maka sikap saya adalah titik, titik, titik. Nah, teman-teman, di soal nomor 4 ini termasuk soal apa? Ayo, termasuk soal apa? Soal nomor 4 ini termasuk apa? Soal apa? Soal apa, teman-teman? Profesionalisme. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Soal nomor 4 disebutkan kita adalah sebagai seorang karyawan. Ya, maka sikap yang bisa saya lakukan apa nih? Untuk membantu ya kaitannya pengurangan penggunaan kertas. Yang mana? Yang A, menggunakan email untuk mengirim surat. Ada kemungkinan betul ya, yang A ya. Yang B, penggunaan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. Ada kemungkinan betul ya. Yang C, mengajak seluruh karyawan untuk lebih peduli kepada lingkungan. Betul nggak yang C? Kurang tepat ya teman-teman ya, karena sekali lagi di sini posisinya kita adalah sebagai karyawan. Ya, yang D, memilih mana saja kegiatan yang dapat mengurangi penggunaan kertas. Ada kemungkinan betul. Yang E, mempromosikan peduli lingkungan kepada seluruh karyawan di perusahaan. Ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena sekali lagi disebutkan posisi kita adalah sebagai seorang karyawan. Berarti apa yang kita bisa lakukan nih teman-teman? Antara A, B, atau yang E? A, B, atau yang D? Yang mana? Yang mana? A, B? Enggak. Ya. D. Ya, jawabannya adalah yang D. Ya, jadi Anda yang bisa Anda lakukan di sini adalah memilah mana saja kegiatan yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan kertas. Karena apa, teman-teman? Kita tidak bisa langsung serba online ya. Ketika teman-teman melakukan perubahan di dalam sebuah organisasi, tentunya harus step by step, tentunya harus berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah memilah ya, menyeleksi. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya dulu? Silahkan. Cukup bisa dipahami ya? Cukup bisa dipahami? Oke, yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 5. Nah, ini berikut untuk skornya ya teman-teman ya. Oke. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, ini juga soal tentang apa? Soal nomor 5 ini. Soal nomor 5 tentang apa nih? Kaitannya dengan mengunggah video kekerasan. Tentang apa ini soal nomor 5, teman-teman? Tentang apa? Profesionalisme, sosial budaya, atau apa? Tentang apa? T, I, K. Ya, teman dekat Anda mengunggah video kekerasan di media sosialnya. Maka sikap Anda, ya, ini apa yang bisa kita lakukan kalau teman dekat kita mengunggah video kekerasan? Apa yang kita bisa lakukan, teman-teman? Yang A, menulis komentar buruk. Ini jelas kurang tepat ya. Yang B, memberitahunya secara langsung. Kaitannya dengan etika. Ada kemungkinan betul yang B. Yang C, mengirimkan pesan dengan jalur pribadi. Ya, jadi menggunakan pendekatan personal. Ada kemungkinan betul juga. Mempertimbangkan untuk tidak mengikuti atau memfollow kegiatannya. Oke.
Ini kurang tepat ya. Yang E saya tidak memperdulikan karena itu adalah hak dia. Ini kurang tepat. Yang mana teman-teman? Anda memberitahukan secara langsung atau Anda lebih memilih untuk mengirimkan pesan secara private atau mengirimkan pesan melalui jalur pribadi? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang B atau yang C? C, Mbak. Oke. Sorry. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman ya. Jadi Anda lebih baik memberitahukannya secara langsung. Ya, jadi menggunakan pendekatan personal. Kalau mengirimkan pesan itu takutnya apa, teman-teman? Multitafsir ya, salah tafsir ya. Nanti malah menimbulkan konflik yang baru. Jadi yang paling tepat adalah Anda menemuinya secara langsung. Jawabannya adalah yang B. Oke, yuk kita lanjut. Satu soal lagi sebelum Zoom-nya ini mungkin akan terlempar ya. Satu soal lagi di soal nomor 6. Oke. Nah, ini nih. Anda melihat balita menyeberang di keramaian orang. Padahal saat itu Anda sudah terlambat 5 menit untuk menghadiri rapat di kantor. Ya, ini jelas ya teman-teman ya, kalau Anda dihadapkan pada urusan kantor, terus dihadapkan lagi pada peristiwa sosial seperti nomor 6 ini, maka ini termasuk soal profesionalisme. Ya, maka sikap Anda apa nih teman-teman? Yang A, membantunya menyeberang jalan dan kemudian segera berangkat ke kantor. Ada kemungkinan betul, ya. Yang B, tidak masalah. Terlambat ke kantor, yang penting dapat membantu orang lain. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang C, saya akan mengutamakan untuk segera menghadiri rapat. Ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang D, mengamankan balita tersebut ke kantor dengan harapan atasan akan mengerti. Kurang tepat juga ya. Yang E, mengajak balita ini ke penitipan anak dan menginformasikan ke kantor bahwa Anda akan terlambat. Oke, ada kemungkinan betul nih. Yang mana nih teman-teman? Kalau menghadapi situasi seperti ini. Yang mana? Yang mana nih? Yo, ini Anda dihadapkan pada pilihan terlambat datang ke kantor atau membantu balita menyeberang jalan. Yang mana? Jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. Karena di sini lebih baik Anda membantunya menyeberang jalan daripada apa? Daripada mengajaknya ke penitipan anak. Ya, lebih ribet ya kalau dititipkan ke penitipan anak ya. Nanti Anda makin terlambat datang ke kantor. Jadi yang paling tepat adalah Anda bantu seberangkan dulu lalu segera bergegas berangkat ke kantor. Nah, teman-teman, ketika Anda menghadapi soal seperti ini, pastikan dua-duanya itu bisa terlaksana ya. Jadi Anda kerjaan kantor juga beres, tetapi Anda bisa membantu orang yang ada di sekitar Anda. Jadi nggak perlu jadi pahlawan, maka pilihannya adalah yang A. Oke, teman-teman. Nanti setelah ini saya akan akhiri dulu ya untuk sesi ini. Nanti setelah ini teman-teman tolong rejoin lagi ya, karena nanti Zoom-nya akan berakhir. Saya sebelumnya minta maaf, saya sudah cross-check ke admin supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Oke, ya sebentar ya, nanti kita join lagi ya. Oke.